Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi praktik baik dari kegiatan yang telah kami lakukan di sekolah kami. Dalam lingkungan masyarakat pada saat ini, permasalahan yang berkaitan dengan sampah sudah menjadi isu yang semakin urgent untuk diselesaikan. Peningkatan jumlah penduduk dan juga konsumsi berbagai jenis barang sudah mengakibatkan lonjakan produksi sampah yang tidak terkendali. Di masyarakat, tumpukan sampah tidak terkelola dengan baik, menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KALHK, sepanjang 2022 timbulan sampah di Indonesia menghasilkan 36,21 juta ton dan baru 64% saja yang sudah terkelola. Sedangkan di Kota Kupang sendiri, dilansir dari www.victorynews.id, berdasarkan data yang diperoleh dari DLHK Kota Kupang, tahun 2022 jumlah sampah mencapai 86 ton sampah per hari. Data tersebut menyadarkan kita, betapa pentingnya kesadaran akan pengelolaan sampah yang masih kurang disadari oleh sebagian besar masyarakat. Sampah plastik, kertas, dan limbah elektronik seringkali dibuang sembarangan, menciptakan situasi yang merugikan. Sungai, laut dan perairan lainnya kini tercemar oleh limbah plastik, air menjadi kotor dan udara tercemar oleh asap pembakaran sampah. Akibatnya, flora dan fauna yang ada bisa mengalami penurunan populasi dan kerusakan habitat. Di lingkungan sekolah sendiri, kesadaran akan masalah sampah juga masih perlu ditingkatkan. Sekolah-sekolah masih belum mempunyai sistem daur ulang sampah yang efektif, termasuk di sekolah kami UPTD SMP Negeri 3 Kupang. Pihak sekolah baru sebatas mengedukasi peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan, belum sampai kepada mengedukasi bagaimana pengelolaan sampah itu sendiri. Fakta di lapangan pun memperlihatkan masih ada peserta didik yang sering membuang sampah sembarangan dan belum mempunyai kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Di tengah pesatnya kemajuan zaman, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia pendidikan adalah bagaimana menyadarkan peserta didik akan bahaya sampah dan mengedukasi mereka akan pentingnya pengelolaan dan daur ulang sampah. Pemahaman ini sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Peserta didik dihadapkan pada kenyataan bahwa sampah merupakan ancaman serius bagi ekosistem. Peserta didik juga diajak untuk merumuskan solusi kreatif untuk mengelola sampah, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Pelajaran tidak hanya berfokus pada bahaya sampah, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai positif dari praktik daur ulang dan pengelolaan yang berkelanjutan. Peserta didik dapat memahami bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau instansi terkait, tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu. Untuk menjawab tantangan dari permasalahan tentang sampah dan pengelolaannya baik di lingkungan tempat tinggal peserta didik dan lingkungan sekolah, UPTD SMP Negeri 3 Kupang melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil tema, Gaya Hidup Berkelanjutan, dengan topik, Sampah adalah Tanggung Jawabku. Tujuan dari proyek ini adalah 1. Peserta didik memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan sekitar. 2. Peserta didik dapat menggali dengan cara mengatasi sampah di lingkungan sekolah dan sekitar. 3. Peserta didik kreatif mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat. Melalui proyek ini, sekolah berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, bertindak proaktif, dan merespons permasalahan sosial dengan solusi yang inovatif. Dengan demikian, proyek Gaya Hidup Berkelanjutan, Sampah adalah tanggung jawabku, bukan hanya menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan sampah di sekolah, tetapi juga menjadi landasan pembentukan karakter siswa yang berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Proyek ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 dengan melibatkan peserta didik kelas 7 dan 8, wali kelas 7 dan 8 sebagai coach dan guru-guru yang mengajar di kelas 7 dan 8 sebagai pendamping coach yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka.
Sebelum pelaksanaan proyek, terlebih dahulu dibentuk koordinator proyek yang bertugas mengkoordinir berjalannya proyek ini. Kemudian koordinator beserta coach dan pendamping duduk bersama mendiskusikan dan menyusun modul proyek dan menyiapkan materi dan bahan yang diperlukan selama proyek berlangsung. Modul ini tidak hanya membahas hal-hal teoritis tentang daur ulang dan pengelolaan sampah, tetapi juga membahas dimensi profil pelajar Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar bagi karakter peserta didik. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proyek adalah 1. Tahap pengalamanku dan nonton yuk. Pada tahap ini peserta didik berkunjung ke TPS, tempat pembuangan sampah, yang ada di sekolah dan menggali keresahan mereka tentang sampah-sampah yang mereka lihat. Pada tahap nonton yuk, peserta didik menonton beberapa video, yaitu video mengenai macam-macam sampah, negara dengan penghasil sampah terbanyak, dan pengelolaan sampah yang ada di berbagai negara. Setelah kedua tahap ini diselesaikan, peserta didik berdiskusi dan saling memberikan tanggapan. 2. Tahap pilah sampah dan analisis kebutuhan sampah. Pada tahap ini, peserta didik belajar memilah sampah yang akan digunakan untuk membuat sebuah produk dan menghitung jumlah sampah yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. 3. Tahap daur ulang sampah. Pada tahap ini, peserta didik mulai mendaur ulang sampah yang mereka telah pilah. Baik itu sampah yang mereka temukan di lingkungan sekolah maupun yang ada di rumah atau lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Pada tahap ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk mendaur ulang sampah sesuai kreativitas mereka masing-masing dari sampah-sampah yang telah mereka pilah. Dalam pembuatan produk daur ulang, peserta didik diberi keleluasaan untuk dibuat secara mandiri ataupun kelompok dengan tetap dalam bimbingan dan pengawasan coach dan pendamping. Sampah-sampah yang mereka pilah kebanyakan adalah berbahan kertas dan plastik. 4. Tahap persiapan pameran gelar karya. Pada tahap ini, peserta didik berdiskusi mempersiapkan proses penataan suatu produk yang akan dipajang pada sebuah pameran dan mengumpulkan semua produk yang telah mereka hasilkan dari sampah-sampah yang telah mereka pilah. 5. Tahap pameran gelar karya. Pada tahap ini, semua hasil karya peserta didik ditata rapi di kelas masing-masing untuk dapat dilihat oleh pengunjung baik itu guru atau sesama peserta didik dan mendapatkan umpan balik. Peserta didik menjelaskan produk yang mereka buat, mulai dari bahan yang digunakan sampai proses pembuatan produk tersebut. 6. Tahap refleksi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk merefleksikan apa yang telah mereka lakukan selama proyek berlangsung, nilai manfaat apa yang mereka dapatkan, dan apa yang akan dilakukan setelah proyek ini selesai. Tahap ini bukan hanya dilakukan oleh peserta didik saja, tetapi coach dan pendamping pun melakukan hal yang sama guna memperbaiki hal yang kurang dan meningkatkan hal yang sudah baik. Materi profil pelajar Pancasila kali ini yaitu sampah adalah tanggung jawabku. Saya mendapatkan pesan yang sangat baik dan perasaan saya sangat senang bisa memanfaatkan sampah, merubah sampah menjadi barang yang ekonomis. Faktor keberhasilan dari proyek ini adalah kerjasama yang baik antara siswa dengan siswa yang lain, siswa dengan guru, dan siswa guru dengan kepala sekolah. Kami secara keseluruhan merancang program yang dituangkan dalam rencana anggaran kegiatan sekolah. Nah, setelah itu, dari perencanaan itu, sekolah membuat tim pengelola atau tim pendamping dalam pelaksanaan. Sekian praktik baik yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.